إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. نواصل لقاءنا هذه الليلة، ووقفنا قبل ذلك. يا أخوان, أستعفيكم, karena lagi di sebelah ini ada walimah, jadi agak berisik musik sama acaranya mereka. Ala kulli hal. Nah, sanaqra. Ya, ikhwan. Tadi Anda udah banyak bicara dari sini. Murajaah dari tadi Anda sampaikan tentang kalam itu, bahwa yang disebutkan kalam itu di sini oleh sahibul matan. Sot ini kan adalah musannif, dan artinya adalah sahibul matan atau yang menulis matannya. Dia mengatakan bahwa kalam itu adalah al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya, al-lafdzu itu lafaz, kemudian al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan faedah, kemudian bil wad'i dengan peletaan. Nah, peletaan ini ba'din sanaqra atau sanafham ma ma'na bil wad'i insyaallah di penjelasannya Asy-Syarih. Kemudian di sini juga kita kemarin baca penjelasan dari Asy-Syarih bahwa al-kalam yang dimaksudkan oleh musannif atau sahibul matan itu adalah kalam dengan pengertiannya ahli nahwu, ya, ahli nahwu. Nah, karena kalam itu secara bahasa itu maknanya ya banyak. Nanti akan disebutkan juga di penjelasan yang akan kita baca hari ini insyaallah. Kemudian kemarin juga kita sudah baca al-lafdhu. Makna lafdhu itu adalah an-nutqu bil lisan, yaitu ucapan yang keluar dari lisan atau ucapan dengan lisan. Nah, itu lafaz semacam itu. Kemudian juga al-murakkab. Al-murakkab itu adalah tersusun atau yang disusun atau yang tersusun. Qulna bil ams, yani kaifiyatu tarjamah fi lughatina Indonesia misalnya, isim maf'ul itu adalah yang di atau yang ter, hakada. Nutarjim isim maf'ul. Idan al-murakkabu yang tersusun atau yang disusun. Dan al-murakkab yang dimaksud dengan murakkab di sini adalah murakkab tarkiban isnadiyan, bukan murakkab tarkiban idhafiyan, hakada. Kemudian juga qara'na fi al-liqa'il madhi al-mufidu, itu yang memberikan faedah, ya. Seseorang memberikan faedah ke temannya misalnya. Kemudian temannya ini diam ketika setelah mendengarkan faedah dari yang memberikan faedah tadi, maka itu adalah kalam macam itu. Itu pemberian atau memberikan faedah, baik itu berita baru atau berita yang sudah diketahui lah misalnya, tapi yang pendengar ini sudah diam dengan mendengarkan yang sudah disampaikan itu, maka itu dinamakan kalam, hakala. Yahsunu sukutu 'alaiha. Baik, wa sanabda al-qira'ah hadhihi al-laila min qaulil musannif fa kharaja. Tadi ana sudah sampaikan qari'una al-yawm arju an yakuna alladhi lam yaqra min qabl atau alladhi lam yaqra fi liqa'il madhi. Idan qari' jadid, hakala. Kemudian ana sudah panggil tadi Sudirman, al-akh Sudirman, anta musta'id lil qira'ah? الأخ سديرمان. نعم أستاذ. نعم، اقرأ هنا فخرج بقولنا نبدو. Halaman berapa? Ya. Halaman berapa? انظر في الشاشة. Lihat di layar. Mana di layar? Di paragraf ini. Oh, ada kitabnya tuh. Kalau ada kitabnya halaman 11. Halaman 11. Di mana? فخرج هنا. قوله فخرج بقولنا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى فخرج بقولنا اللفظ الكتابة عند النحويين ليست كلاما، فخرج به الإشارة، فالإشارة ليست كلاما، ولو فتحت بهذا لو إشارة لو فهذا لو أشرت للإنسان. لو أشرت لو أشرت للإنسان واقف بالروس ما سمي كلاما، ولو قلت حسبك. نعم. انتظر. فخرج بقولنا. طيب حسبك. فخرج بقولنا. نعم.
Huna fa al-fa'u fa'ul ibtidaiyah atau al-istinaf, harful istinaf atau yang untuk pengawalan hakana. La mahalla lahu min al-i'rab. Fanabda min huna kharaja biqaulina idan huna fi'liyah karena diawali dengan fi'il kharaja. Wa kharaja di situ fi'il madhi mabniun 'ala al-fathi atau mabniun 'ala al-fathati ya, karena lam yattasil bihi syai'. Dan fa'ilnya adalah aina fa'il kharaja man ya'rif? Huwa. Takdiruhu huwa. La. Idza kana huwa aina ya'ud? Mana kembalinya dhamir huwa kalau huwa? لا الصحيح الفاعل انظروا هنا الفاعل هنا الفاعل الكتابة فاعل من fi'il kharaja ya. Jadi kharaja fi'ilnya adalah al-kitabatu biqaulina ini kama qulna fi liqa'il madhi huwa al-jar wal majrur muta'alliqani bi al-fi'l, jar dan majrur yang memiliki kaitan dengan fi'il yang sebelumnya itu kharaja, maksudnya yang keluar dari ucapan kami hakana. Al-lafdhu, dan al-lafdhu di sini adalah kalimat yang di antara qausain ya, la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian qulna anifan al-kitabatu adalah fa'il dari fi'il kharaja. Nah ini boleh hukumnya ya. Nuraji qalilan, ada ahkam, ada hukum-hukum antara fi'il dan fa'il, yaitu maksudnya adalah ketika fa'il itu muannas majazi maka fi'il boleh mudzakkar atau fi'il boleh tidak bersambung dengan tak ta'nis. Paham? Kalau fa'ilnya adalah muannas majazi, al-kitabah kan muannas majazi begitu, sehingga fi'ilnya boleh tidak bersambung dengan tak ta'nis. Boleh berarti boleh bersambung, boleh tidak. Idan fa kharajat biqaulina al-kitabatu atau fa kharaja biqaulina al-kitabatu, atau mungkin al-lafdhu di sini bisa jadi dia badal ya, badal dari qauli. Jadi yang keluar dari ucapan kami, yaitu ucapan kami al-qaul di sini maksudnya adalah al-lafdhu yang sudah kemarin dijelaskan. Nah, keluar dari pembahasan lafaz itu adalah al-kitabah, semacam itu. Nah, baik. Idan al-kitabah fa'il min fi'il kharaja. Wa nutarjim hadhihi al-jumlah, maka keluar dari ucapan kami atau keluar dari penjelasan kami al-lafaz yaitu al-kitabah. Ya. Jadi kitabah itu bukan dari pembahasan lafaz hakadal murad. Kemudian fal kitabatu 'inda an-nahwiyyin laysat kalaman. Baik. Al-fa huna kadzalika harful istinaf atau harfu al-ibtida'i untuk pemulaan, karena jaa ba'da alamat tartib, jatuh setelah alamat tarkim, dan biasanya qulna bil ams kadzalika, kemarin kita sudah sampaikan bahwa setelah tanda baca atau alamat tarkim itu biasanya jumlah jadidah, jumlah baru. Nah, kalau ada fa seperti ini berarti dia bukan fa harful ataf bukan, tapi fa yang menjadi awal dari jumlah, sehingga al-kitabatu di sini adalah mubtada karena di awal jumlah. Al-kitabatu mubtada. Kemudian ya 'inda an-nahwiyyin di sini adalah al-jar wal majrur atau dharaf ya. Dan ini muta'alliqani bil kitabah hakada. Maksudnya kitabah menurut para ulama nahwu hakada. Dan 'inda an-nahwiyyin adalah al-jar wal majrur muta'alliqani bil kitabah. Nah, adapun khabar dari al-kitabah ini, khabarnya adalah laysat kalaman. Khabarnya adalah berbentuk jumlah ismiyah. Nah, khabarnya berbentuk jumlah ismiyah. Laysat kalaman. Idan al-kitabatu i'rabnya adalah marfu, mubtada marfu bi dhammah. Ya, kemudian khabarnya laysat kalaman, jumlah ismiyah fi mahalli raf'in. Karena khabar berbentuk jumlah. Baik. Thumma wa kharaja bihi al-isyaratu. Al-wawu huna kadzalika harfu permulaan karena jatuh setelah alamat tarkim ini yang fasilah koma. Dan fa'il dari al-fa'il min hadzal fi'il, kharaja kan fi'il, kemudian fa'ilnya adalah sama al-isyaratu. Dan di sini boleh, tadi qulna boleh ya. Fi'il ketika fa'ilnya muannas majazi, maka fi'il boleh tidak bersambung dengan tak ta'nis. Tak ta'nis itu adalah tak sukun yang menunjukkan muannas ya. Nah, atau مثلا هنا نقول wa kharajat bihi al-isyaratu. Wa aina ya'ud dhamir hi huna ikhwan? Bihi. Hi huna ad-dhamiru 'aidun ila al-kalam. Dan keluar dari pembahasan kalam juga adalah isyarah. Tunggu. Nah, dari sini kan bisa dipahami ya. Oh, entar.
نقرأ بعده. فالإشارة ليست كلاما ولو فهمت. فالإشارة ليست كلاما ولو فهمت. كذلك هنا الفاء، حرف الفاء هنا adalah ابتدائية atau استئناف. الإشارة مبتدأ والخبر ليست كلاما جملة اسمية. الإشارة مبتدأ مرفوع. هنا الإشارة مبتدأ مرفوع بالضمة. الله نعم. الإشارة مبتدأ مرفوع بالضمة. kemudian khabarnya adalah jumlah ismiyah ليست كلاما. نعم هكذا. kemudian ولو فهمت. ولو فهمت. الواو واو هنا واو هنا itu adalah wawu yang ya harf dan la mahala lahu min al-i'rab dan dia tidak mempengaruhi lah ya. Tidak mempengaruhi apa namanya? Kalimat yang setelahnya semacam itu. Kemudian law qulna fi liqa'il madhi. Law itu adalah harful admin ماذا نقول من adawatil syart ghairu jazimah. Karena adawatul syart itu terbagi menjadi dua. ماذا نقول huruf syarat itu atau syarat itu ada dua. Syarat, harfu syarat yang dia menjazmkan fiil, bahkan dua fiil ya, fiil syarat sama jawabu syarat. Dan ada juga adatus syarat yang dia tidak menjazmkan fiil, ya di antaranya law. Law itu adalah harfu syaratin atau adatus syaratin ghairu jazimah. Ghairu jazimah, tidak menjazmkan fiil. Nah, walaupun begitu, law kan syarat ya, termasuk adatus syarat, maka dia juga butuh jawab syaratnya. Nah, di sini jawab syaratnya. Fuhimat di sini. Jawab syarat. Fuhimat di sini adalah fiil syarat ya. Dan jawab syaratnya itu jawab syaratnya ya sepertinya mahdhuf kan ya. Mahdhuf yang atau mahdhufun dalla ala huna. Mahdhufun dalla ala ma qablahu yaitu laysat kalaman. Idzan مثلا نقول فالإشارة ليست كلاما ولو فهمت فليس بكلام هكذا. والله تعالى أعلم. ولو فهمت فليس bikalam hakada. Karena jawab syarat itu biasanya kalau berbentuk jumlah harus didahului oleh fa. Falaisa bikalam. Hada naqul fi ghairil kitab misalnya. Naqulu fi ghairil kitab. Law di sini tadi kan kita adalah huruf syarat. Nah, jawab syaratnya itu adalah qulna mahdhuf. Takdirnya adalah falaisa bikalam misalnya walau fuhimat falaisa bikalam. Nah itu. Jadi isyarah fil lugatina itu isyarat, isyarat. Isyarat walaupun dipahami dia bukan termasuk kalam. Baik. Idzan di sini nu'id marah tsaniyah, nukarrir marah tsaniyah. Fa kharaja biqaulina al-lafdhu. Nah, al-lafdhu itu kan sudah jelas, lafaz itu adalah kalam kan gitu. Atau pengertian lafaz itu adalah an-nutqu bil lisan dan lafaz itu adalah termasuk kalam kan gitu. Nah, keluar dari pembahasan lafaz atau kalam adalah al-kitabah. Walaupun tulisan itu bisa difahami dan memberikan faedah, maka tulisan itu bukan disebut kalam, begitu. Ya. Begitu juga keluar dari pembahasan lafaz ya, atau kalam adalah al-isyarah. Ya. Walaupun tadi disebutkan al-isyarah, walaupun isyarah itu memberikan atau bisa difahami, tapi tetap namanya isyarat itu bukan kalam kan gitu. Nah itu berarti kalam tadi yang sempat Anda singgung sedikit, kalam secara bahasa itu adalah yang bisa dipahami. Berarti itu mencakup umum. Bisa jadi kitabah, bisa jadi isyarah, ya isyarat, karena bisa dipahami begitu. Tapi kalau kalam menurut ulama nahwu, ya itu adalah lafaz atau yang keluar dari lisan, ucapan yang keluar dari lisan, kemudian mufid yang memberikan faedah, kemudian al-murakkab dulu, al-murakkab atau yang tersusun, dan al-mufid yang memberikan faedah bil wad'i yang dengan peletaan. Peletaan di sini nanti dijelaskan di paragraf setelahnya, yaitu peletaan di sini maksudnya ada bil wad'i al-arabi. Karena kita kan belajar ilmu alatnya bahasa Arab kan gitu. Sehingga bil wad'i al-arabi dengan peletakannya sesuai orang Arab gitu. Maksudnya peletakan sesuai orang Arab itu ya sesuai yang dipahami mereka orang Arab. Gitu. Ketika kita ngomong bahasa Arab, nah mereka paham gitu. Terkadang kan muskilahnya atau masalahnya kita misalnya di Indonesia ini sama santri Indonesia ngomong bahasa Arab ya. Bahasa Arab maklum aja kan gitu. Sesama santri bisa paham, tapi ketika kita ngobrol sama orang Arab langsung seakan-akan pakai bahasa Arab tapi mereka ternyata nggak paham. Nah itu tidak laisa bil wad'i al-arabi. Gitu. Makanya kalam itu harus tadi yang al-lafdhu wal-murakkab wal-mufid bil wad'i. Ana aqra ba'din insyaallah. Baik, al-akh Sudirman wasil wa li hada. قرأت هذا ولهذا لو أشرت لإنسان واقف بالجلوس ليس ما سمي كلاما. Maka dari itu al-waw huna كذلك al-waw
wawul istinaf atau huruf huruf awal ibtidaiyah. Maka dari itu, lau asyarta, lagi-lagi lau ya. Lau itu adalah harful atau adatu syart ghairu jazimah. Kalau seandainya kamu memberikan isyarat, asyara yushiru asyarta. Nah, di situ asyarta fi'lun madhi. Asyarta fi'lun madhi. Huna fi'lun madhi mabniyun 'ala sukun. Mabniyun 'ala sukun. Limada mabni 'ala sukun? Yani liittisalihi bi at-ta' al-fa'ilah. Karena bersambung dengan tak fa'il. Ini tak fa'il. Ada tak fa'il. Ya, maka huna isim atau fi'il madhinya mabniun ala sukun. Asyarta hakala. Liinsanin al-jar wal majrur muta'alliqani bi al-fi'l, bi fi'il asyara. Ya, seandainya engkau menunjuk atau memberikan isyarat kepada seseorang, hakala. Waqifin, ma'irab waqifin. Na'at, alaysa kadhalik? Na'at atau sifat. Yaitu mensifati al-insan. Ya, al-mawsuf atau al-man'utnya adalah al-insan. Waqif, na'at, al-insan, man'ut. Jadi, kalau seandainya kamu memberikan isyarat kepada seseorang yang sedang berdiri, afwan. Waqif itu sedang berdiri atau yang berdiri, seorang yang berdiri. Bil julusi, huna al-jar wal majrur kadzalika. Muta'alliqani bi fi'il asyarta. Ya, al-jar wal majrur huna bil julus muta'alliqani bi fi'il asyarta. Seandainya engkau memberikan isyarat kepada orang yang sedang berdiri dengan duduk, isyarat duduk tanpa ngomong, ya. Ma summiya kalaman. Al-mim huna ma harfu nafi dan dia la mahala lahu min al-i'rab. Kemudian summiya fi'lun mabniyun lil majhul. Mabniyun lil majhul. Dan naibul fa'ilnya adalah mana? Dhamirun mustatir. Takdirnya huwa. Kembali ke, nah ini takdirnya bisa jadi kembali ke al-fi'lul isyarah. Ya, kembali ke fi'lul isyarah itu. Jadi perbuatan nunjuk itu tidak dinamakan kalaman. Nah, kalaman di sini, unduru, masummiya kalaman itu sebagai maf'ulun bihi. Yang sebenarnya fi'il sama yusammi itu membutuhkan dua maf'ul, ya. Karena sama yusammi di sini dijadikan majhul, maka maf'ul bihi yang pertama menjadi naibul fa'il, kemudian maf'ul bihi yang kedua menjadi maf'ul bihi yang pertama jadinya. Macam itu. Masummiya kalaman. Dan kalaman di situ mansubun ala annahu maf'ulun bihi. Nah. Baik. Wa ba'da dhalika al-akh iqra walau qulta ijlis. Al-akh Sudirman. واصل القراءة هنا. نعم أستاذ. ولو قلت اجلس صار ولو رأيت شخصا راكبا فكتبت في ورقة اجلس فإنه لا يسمى كلاما عندنا لأنه أحسن. ليس حسبك. بلفظ. نعم لأنه ليس بلفظ. نعم walau qulta ijlis. Nah, tadi kan yang di sebelumnya lau asyarta li insanin waqifin bil julusi ma summiya kalaman. Kalau seandainya engkau memberikan isyarat kepada seseorang yang sedang berdiri untuk duduk, maka perbuatan isyarat tersebut tidak dinamakan kalam. Ya, walaupun dipahami oleh orang yang berdiri tadi gitu. Tapi kalau seandainya isyarat tadi itu dibarengi dengan ucapan ijlis misalnya. Kita ngasih isyarat untuk duduk, kemudian kita juga ngomong ijlis. Nah, maka hal tersebut menjadi kalaman, sara kalaman. Hakala. Wa al-wawu huna wawu al-ibtidaiyah, ya, karena jatuh setelah alamat tartib. Jadi mulai baru, jumlah baru. Lau adalah qulna harfu atau adatu syart ghairu jazimah. Qulta fi'lun madhi mabniyun 'ala sukun, ya, mabniyun 'ala sukun liittisalihi bi ta'i al-fa'ilah. Hakala. Nah. Sara kalaman min akhwati kana. Sara min akhwati kana. Kemudian isimnya adalah dhamirun mustatir. Sara isimnya adalah dhamirun mustatir. Takdirnya huwa kembali ke hadal qaul, misalnya qaul ijlis itu. Maka ucapan ijlis itu menjadi kalaman, ya, berubah menjadi kalam. Sara kalaman. Ucapan ijlis
Yang tadinya kita hanya isyarat misalnya, dan kemudian isyarat untuk duduk tadi kita barengi dengan ucapan ijlis misalnya, maka ucapan tersebut menjadi sebuah kalam, sebuah kalam akhirnya. Kemudian walau ra'aita syakhsan waqifan fakatabta fi waraqatin ijlis. Nah, huna walau ra'aita syakhsan, ra'aita huna atta أو رأى. رأيت كذلك هنا فعل ماضي، رأيت فعل ماضي مبني على السكون، مبني على السكون. Kemudian kenapa mabni ala sukun? Karena bersambung dengan tak fa'il. Anta walau ra'aita, dan seandainya engkau melihat. Hakala. Kemudian syakhsan huna maf'ulun bihi. Syakhsan maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Kemudian waqifan na'at atau sifat, ya, dan mensifati syakhs, ya. Jadi seandainya engkau melihat seseorang yang berdiri, qulna kadzalika fil liqa'il madhi kaifiyatu tarjamah isim fa'il, bagaimana cara menerjemahkan isim fa'il dalam bahasa kita misalnya, itu adalah yang ditambah yang aja, ya. Misalnya berdiri berarti yang berdiri, misalnya mencuci berarti yang mencuci, akhirnya al-ghasilu berarti kan yang mencuci, akhirnya. Kalau ya isim maf'ul yang di atau yang ter, akhirnya. Kemudian kata kerjanya macam itu. Idzan huna ra'aita syakhsan walau ra'aita syakhsan waqifan. Kalau seandainya engkau melihat seseorang yang berdiri, fakatabta fi waraqatin ijlis. Al-fa huna. Nah, di sini fa-nya baru fa adalah fa harfu ataf yang nanti menyambungkan dengan fiil ini, ra'aita. Paham? Fa di sini hadhihi al-fa dia fa ataf. Sehingga dia hadal fiil itu ke sini, ra'aita fakatabta, ra'aita fakatabta, hakadha. Fahimtum? Law ra'aita syakhsan waqifan fakatabta. Baik, fakatabta fi waraqatin. Katabta fi waraqah. Nah, fi waraqah itu adalah kama qulna daiman al-jaru wal majrur muta'alliqan bi fi'il katabta. Jadi seandainya kemudian engkau maka engkau menulis di lembaran ijlis, ya. Engkau melihat orang sedang berdiri, kemudian kau menulis di lembaran ijlis, maksudnya untuk nyuruh duduk. Fa innahu la yusamma kalaman 'inda an-nahwiyyin. Maka perbuatan tersebut tidak menunjukkan atau tidak menunjukkan kalam, ya, berdasarkan pendapatnya ulama nahwu. Ini seperti yang tadi di atas ini. Al-kitabatu 'inda an-nahwiyyin laysat kalaman. Nah itu. Ya. Jadi fa innahu di sini, fa innahu ismu innanya adalah dhamir hu. Hu mabniun ala ad-dhammah hu. Karena harokatnya dhammah, innahu, maka mabniun ala dhammah. Kemudian i'rabnya adalah fi mahalli nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin? Karena dia ismu inna. Ya, ismu inna. Na'am, fa la yusamma kalaman. Huna jumlah fi'liyah takunu khabaran li inna. Ya, jumlah ismiyah jumlah fi'liyah takunu khabaran li inna. Jadi jumlah fi'liyah la yusamma kalaman 'inda an-nahwiyyin, atau la yusamma kalaman di sini. Huna jumlah fi'liyah yang sebagai khabar dari inna fi mahalli raf'in berarti. Kemudian 'inda nahwiyyin itu adalah lagi al-jar wal majrur muta'alliqani bil kalam, ya. 'Inda nahwiyyin itu muta'alliqani bil kalam. Kemudian tadi kulna la yusamma itu fi'lun mabniun 'ala al-majhul. Kemudian fa'ilnya itu adalah dhamir huwa. Nah, huwa di situ kembali ke mungkin fi'lul kitabah, perbuatan nulis ini. Maka perbuatan nulis ini tidak dinamakan kalaman, hakadha. Ya. Huna la yusamma, naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdirnya huwa, dan kembalinya ke fi'lul kitabah, ya, perbuatan menulis itu. Kemudian kalaman sebagai naib maf'ulun bihi, yang sebenarnya kalaman itu adalah kulna maf'ulun bihi yang kedua, karena fi'il samma yusammi itu membutuhkan dua maf'ulun bihi. Karena sebagaimana yang dipelajari kan ada fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ulun bihi dan ada yang lebih dari dua bahkan semacam itu. Nah, dan samma yusammi termasuk yang membutuhkan maf'ulaini. Baik. Limada? Kenapa hal tersebut tidak dinamakan kalam di 'inda nahwiyyin? Li'annahu laisa bilafdhin. Karena perbuatan menulis itu bukan termasuk lafaz, ya. Nukarrir marah tsaniyah, ma huwa lafaz? Man yadhkur lana ma huwa lafaz? Al-lafdhu madha? An-nutqu bil lisan. Ya, alaysa kadhalik? Al-lafdhu huwa an-nutqu bil lisan. Na'am.
Sedangkan perbuatan nulis walaupun tulisannya itu ijlis dan difahami sama orang yang sedang berdiri, maka itu tidak dinamakan kalam. Ya. Dan itu bukan termasuk lafaz. Dan tadi pengertian lafaz itu adalah an-nutqu bil lisan hakada. Tayyib القارئ الآخر جزاك الله خير من سوديرمان الأخ ريكي مساعد القراءة الأخ ريكي واصل هنا هو يسمى كلاما في الشرع. نعم. هل قرأت في اللقاء الماضي؟ أو لم تقرأ؟ لما يا شيخ. نعم يقرأ هنا من هنا وهو يسمى الكلام. هو يسمى كلاما الشرعي ويسمى كلاما عند الفقهاء لكن لا يسمى كلاما لا في اصطلاح هنا لكن نعم عطفنا لكن لا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين. حسبك وإلا huwa di situ dhamir munfasil dan kembalinya ke fi'lul kitabah itu atau fi'lul kitabah yaitu menulis ijlis itu. Huwa yusamma kalaman fi asyar, secara syariat memang dinamakan kalam gitu karena difahami. Kama qulna fi qabla qalil ya. Dia dapat dipahami sehingga dalam syariat dinamakan kalam hakada. Wa yusamma kalaman 'inda al-fuqaha juga. Para ulama fikih juga mengatakan itu adalah kalam karena difahami gitu. Lakin, undur huna. Nah, lakin itu bisa harfu ataf sahih, harful ataf. Atau qulna fi liqa'il madhi, qulna lakin bi sukuni an-nun. إذا قرأنا بالنون بسكون النون فهي لا تعمل عمل إن فهي لا تعمل عمل إن. وما هو عمل إن؟ تنصب اسمه وترفع خبره. Inna dan teman-temannya itu menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. Dan termasuk saudara inna itu adalah yang lakinna bi tasydidin nun, dengan tasydid nun. Tapi kalau yang nunnya sakinah, nunnya sukun, maka dia tidak beramalan. Lakin. Kalau antum bacanya lakinna tadi misalnya, tidak qara'ta lakinna, maka dia butuh isimnya dan butuh khabarnya. Nah, huna lakin, ya lakin. La yusamma kalaman. Nah, ini sama i'rabnya kayak yang di sini, la yusamma kalaman. Fi istilah nahwiyin, huna al-jar wal majrur muta'alliqan bi kalam. Akan tetapi perbuatan menulis itu menurut ulama nahwu dia bukan kalam hakana. Ya, bukan kalam. Ini perbedaannya. Baik, wasil al-akh. Wa illa فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوصية المكتوبة كالوصية المنطوقة قال ما حق امرأ المسلمين. لا هنا ما حق امرئ، الألف هنا الألف وليس همزة. إذن ما حق امرئ مسلم. ما حق امرئ مسلم يبيت لا يلتبين ليلتين يبيت ليلتين له شيء يريد يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده إلا ووصيته مكتوبة عنده. Nah, ahsan. Wa illa, nah illa di situ itu bukan ini ya, bukan illa al-istisna, bukan illa pengecualian, tapi di situ illa yang gabungan dari kalau misalnya in sama la. In itu kan harfu syarat in, kemudian la. Makanya di sini ada fa yang menunjukkan jawabu syarat. Nah, in di sini tadi kulna in di situ adalah ya dari in yang syarat sama la begitu. In sama la. Sehingga karena ada syaratnya, butuh jawab syaratnya, sehingga di sini ada fa. Fa di sini adalah jawab syarat dari in yang terdapat di il ini. Dan jika tidak, maka sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, huna ismu innanya adalah ar-rasula, mansubun ya bil fathah. Ya, ismu inna mansubun bil fathah. Fa inna ar-rasula ja'ala al-wasiyyata al-maktubata al-wasiyyati al-mantuqati. Huna jumlah fi'liyah. Al-khabar dari innanya adalah jumlah fi'liyah. Ja'ala al-wasiyyata. Ja'ala fi'il madhi mabniun 'ala al-fathi atau 'ala al-fathati. Kemudian fa'ilnya adalah dhamirun mustatir. Dhamirun mustatir takdirnya huwa, kembali ke ar-rasul. Maka sesungguhnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan
wasiyah al-maktubah. Nah, al-wasiyah huna maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi, kemudian al-maktubahnya na'at atau sifat. Ya, na'at atau sifat. Kemudian kal-wasiyati al-mantuqati. Huna al-jar wal majrur yang muta'alliqani bi fi'il ja'ala. Misalnya. Nah, wa al-mantuqati itu sebagai sifat atau na'at dari wasiyah yang ini, yang kedua, majrur. Jadi Nabi SAW menjadikan wasiat tulisan seperti wasiat yang mantuk. Mantuk itu adalah yang diucapkan. Ya. Ini. Nabi menjadikan wasiat yang tertulis seperti wasiat yang diucapkan. Qala huna qala al-fa'il dhamir mustatir takdir huwa, ya, takdirnya huwa kembali ke ar-rasul. Ya. Ma haqqu mri'in muslimin ma haqqu mri'in muslimin yabitu lailataini, kemudian dalam kurung itu lahu syai'un yuridu yusi fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indah. Man ya'rif ma huna? Mada ma huna, ikhwan? Istifham kayaknya nih ya. Mana fi Ustaz? Ayo, sahih mana fi, ikhwan? Tidaklah hakada. Kalau istifham kan artinya apakah, kan begitu. Ini tidaklah. Tidaklah hak seorang. Nah, huna haqqu adalah mubtada. Haqqu mubtada. Imri'in ada mudhafun ilaih. Kemudian muslimin mada na'at untuk imri'in. Nah, tidaklah hak seorang seorang Islam. Nah, unzuru huna al-an. Yabitu lailatain. Huna yabitu jumlah fi'liyah, alaysa kadhalik? Wa qulna jumlah ketika ada jumlah jatuh setelah isim nakirah, huna muslimin nakirah, maka dia jumlahnya itu sebagai na'at atau sifat. Yang berarti di sini artinya tidaklah hak seorang muslim, na'at ya, na'at berarti cara mengartikannya adalah yang. Tidaklah hak seorang muslim yang yang sedang bermalam 2 hari misalnya gitu. Ini kan yabitu bata, yabitu artinya bermalam. Lailata ini ya 2 malam gitu. Tidaklah hak seorang muslim yang sedang bermalam 2 hari atau 2 malam, ya. Lahu syai'un yuridu yusi fihi. Huna lahu. Nah, kalau secara ini kan dia di dalam kurung sehingga sebenarnya hadil jumlah la mahalla laha minal i'rab. Tapi kita rinci bisa. Lahu di sini adalah al-jar wal majrur atau syibul jumlah sebagai khabar muqaddam, wal mubtada syai'un, mubtada muakhar syai'un. Wa lahu khabar muqaddam. Syai'un, nah unzuru lagi-lagi. Syai'un kan isim nakirah. Wa jaa ba'dahu jumlah yuridu yusi fihi. Nah, ini adalah na'at atau sifat, ya. Sifat untuk syai'un. Jadi terjemahnya adalah dan dia memiliki sesuatu yang dia itu pengen untuk disampaikan, begitu. Nah, itu. Ini sama yabitu lailatain, sama kayak ini. Mungkin ini penulisannya double mungkin. Nah, illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indahu. Illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indahu. Nah, illa di sini baru illa adatu hasr yang menunjukkan apa makna hasr? Pembatasan. Ahsan, pembatasan. Maka dan harful waw di situ waw yang menunjukkan ya waw haliyah, ikhwan, ya. Paham teman ada enggak? Kayaknya sepertinya dia waw haliyah, menunjukkan hal, keadaan. Sehingga jumlah di sini hadil jumlah, ya, khabar. Jadi khabaran li mubtada haq. Ya, untuk mubtada hakun ini kan mubtada. Tadi kan hakun. Nah, ini kan mubtada. Nah, khabarnya adalah ini. Jumlah haliyah di situ. Keadaannya. Wa wasiyatuhu maktubatun 'indahu. Nah, adapun di sini maktubatun. Ini jumlah, ya, wasiyah di sini jumlah. Mubtada, khabarnya 'indahu. Adapun maktubatun adalah wasiyatuhu maktubatun. Wasiyahnya itu adalah tertulis. 'Indahu di sisinya. Maktubatun 'indahu. Huna khabar, ada khabar li mubtada wasiyah, ya. Kemudian 'indahu jar ini dharaf atau al-jar wal majrur muta'alliqun bi
Indahu maktubatun indahu maktubah, tertulis di sisinya. Indahu di sini al-jar wal majrur muta'alliqun bil maktubah, dengan tulisan, dengan yang tertulis. Sehingga hadhil jumlah khabaran li mubtada haqqun, haqqu. Nah, hakadha wallahu a'lam bis-shawab. Nah, man hatta huna man indahu su'al atau istifsar atau mudakhalah مثلا, masukan atau mungkin ada yang kayaknya ini bukan ini Ustaz, kayaknya ini gitu misalnya. Ada istifsar atau mudakhalah. Nah, tafadhal ya kan. Karena di sini juga Anang lihatnya kayaknya wawu ini adalah wawu haliyah yang menunjukkan keadaan. Ya tadi kan Nabi menyebutkan bahwa ya tidaklah hak seorang muslim yang sedang tidaklah hak seorang muslim yang sedang bermalam 2 hari ya, dan dia itu memiliki sesuatu yang ingin disampaikan, maka ini wa wasiyatuhu maktubatun indahu, dan wasiatnya atau dalam keadaan wasiatnya itu sudah tertulis di sisinya gitu loh. Saya kira hal kan nanti keadaan. Wallahu ta'ala alam. Hatta huna hal min soal. Nah, Ustaz. Tadi di sini walau fuhimat, tadi jawabnya kan kembali kepada jumlah yang sebelumnya, Ustaz. Kalau walau kulta ijlis, ini jawabnya kemana, Ustaz? Jawab syarat walau kulta ini. Walau fuhimat, jawabnya ya'udu ila jumlah qablahu laisat kalaman. Oh, nah. Walau fuhimat di sini, tadi kan di sini lau di sini itu na'am, kulna itu adalah harfu syarat ghairu jazimah. Dan yang namanya syarat pasti ada jawab syaratnya. Nah, jawab syaratnya di sini yang untuk ini adalah mahdzufun takdiruhu ma qablahu. Takdirnya itu adalah yang menunjukkan sebelumnya, yaitu laisat ini. Jadi kalau ditakdirkan, nakul kita ngomong misalnya, kita ucapkan walau fuhimat falaisa bikalam, hakada. Fal isyaratu laisat kalaman walau fuhimat falaisa bikalam. Fahimtum hakada? Fahimtum mamna? Maklum, Ustaz. Walakin soal walau kulta, aina jawab syarat walau kulta huna? walau qulta ijlis sara kalaman. Naam, idan jadi ini jumlah Ustaz. sara kalaman itu adalah jawabnya. Dan jawab syarat atau jumlah jawab syarat lau ya, misalnya lau itu la mahalla laha min al-i'rab, karena lau adalah ada tu syarat ghairu jazimah, sehingga ya jumlah misalnya ini sara kalaman, ini jawab syarat li lau di sini yang lau qulta, maka hadir jumlah jawab syarat wa laysa laha i'rab, laysa laha i'rab hakada. Allah taala alam. Baik, mungkin naktafi bihadza. Jadi dari sini faedahnya adalah faedah secara nahwu yang dalam kitab ini yang bisa kita ambil bahwa kalam itu tadi, pengertian kalam adalah sesuai yang di matan jurumiyahnya adalah al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kemudian Asy-Syarih menjelaskan lagi bahwa al-lafdhu itu adalah an-nutqu bil lisan. Ya harus an-nutqu bil lisan. Karena apalagi lafaz kan memang keluar dari lisan semacam. Kemudian murakkab. Nah, murakkab itu adalah murakkab yang bermakna atau yang memiliki faedah atau yang dinamakan kalam, itu adalah yang murakkab tarkiban isnadiyan. Dan itu terjadi pada fi'il fa'il, misalnya fi'il dan fa'il atau mubtada dan khabar. Yang karena tarkiban isnadiyan itu yang memberikan faedah gitu, yang akan bisa difahami. Berbeda dengan tarkiban idhafiyan. Yang tarkib idhafi itu yang tidak memiliki faedah, misalnya tidak memberikan faedah. Misalnya orang ngomong kitabu an-nahwi. Itu kan bentuk tarkiban idhafiyan. Nah, orang datang tiba-tiba ngomong kitabun nahwi. Kan enggak jelas. Enggak difahami kan semacam itu. Berarti tarkib idhafi itu bukan kalam karena tidak memberikan faedah, tidak bisa difahami. Kemudian al-mufid itu adalah, kulna kemarin, al-mufid adalah ismul fa'il dari afada yufidu mufid, orang yang memberikan faedah. Atau al-mutakallim, maksudnya orang yang berbicara kemudian memberikan suatu kabar, suatu faedah lah begitu. Maka ucapannya itu ketika pendengar itu dengan diamnya si pendengar ini, maka itu berarti kalam atau bisa difahami, maka itu kalam semacam itu. Baik faedah atau kabar yang dia bawakan, yang dia sampaikan itu baru, atau faedah yang sudah diketahui misalnya, maka itu kalam. Kemudian yang barusan ini kita baca dari paragraf ini kurang lebih menunjukkan bahwa kalam itu ya secara makna memang bisa jadi kitabah, bisa jadi isyarah ya secara bahasa. Jadi kan kulna kalam secara bahasa adalah yang difahami, sehingga kitabah pun bisa difahami, isyarah pun bisa dipahami macam itu. Walakin kitabah dan isyarah masing-masing bisa difahami, tapi mereka tidak dinamakan kalam, la yusamma kalaman. Baik, indal fuqaha atau menurut syariat itu bisa dibilang kalam karena memberikan
pemahaman karena bisa difahami. Begitu juga indal fuqaha itu disebut kalam karena bisa difahami. Tapi menurut para ulama nahwu itu bukan kalam gitu. Kalam itu memang harus muncul dari lisan, harus diucapkan semacam itu. Wallahu taala alam. Kemudian di sini disebutkan pengecualian dari hadis Nabi bahwa Nabi menyebutkan wasiat yang tertulis itu seperti wasiat yang diucapkan, diungkapkan. Itu berdasarkan hadis kata Nabi, tidaklah hak seorang muslim yang sedang bermalam 2 malam, kemudian dia memiliki sesuatu yang ingin disampaikan, ya, maka harus dalam keadaan wasiatnya itu sudah ditulis di sisinya, gitu. Karena ditakutkan kan ketika bermalam atau tidur malam, qadarullah Allah cabut juga rohnya, Allah ambil, sehingga kan itu harus ditulis wasiatnya. Nah, di situ wasiat yang maktubah kal wasiat mantuqah. Hakata Allah alam bisawab. Nah, ila huna wa sanwasil liqa'ana fi atau 'inda qawli al-muallif al-murakkab, penjelasan tentang murakkab. Lebih rinci lagi insyaallah huna. Baik. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa نكتفي بهذا القدر بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بالخروج.